Hai creative people, balik lagi ya di channel kita Creative with A&M. Sebelum menonton videonya, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe ya. Hai Creative with A&M, kali ini masih di masa pandemik, jadi saya masih pakai masker. Nama saya Anis Walsh. Masih ingat kan? Bajunya aja keren nih, Creative with A&M. Be smart, be good, be happy, working hard. Jangan lupa selalu semangat walaupun di masa pandemi. Kali ini saya mewakili Creative with A&M berada di kantor teman saya, teman kuliah saya dari FSRD ITB, Mira Prihartini, dan kita akan berbagi kepada Anda semua mengenai material interior. Tentunya banyak sekali yang ingin tahu kan tentang material interior karena variannya banyak sekali. Kita akan ulik apa yang biasa dipakai oleh Mira dalam karya-karyanya yang tentunya Anda sudah bisa lihat dan keren banget. Oke, kita langsung ke Mira Prihartini dan juga nanti kita akan interview para desainernya dan staff-staffnya Mira yang luar biasa bekerja dengan Mira menghasilkan karya yang luar biasa. Oke. Hai semuanya, bertemu lagi dengan saya Anis Walsh di Creative with A&M bersama sahabat saya yang cantik Mira Prihartini. Nah, pagi ini saya mengunjungi Mira di kantornya. Saya gangguin loh Mir ya, untuk berbagi ilmu kepada semua. Tentunya hal yang akan kita bahas adalah hal yang menarik yang jarang diketahui oleh masyarakat luas. Mengapa kita berbagi? Karena berbagi itu adalah bentuk kebahagiaan yang tak terhingga. Berbagi juga untuk mencari keberkahan ya. Jadi kita akan berbagi ilmu. Semoga ilmu yang disampaikan kali ini bisa bermanfaat. Saya lepas dulu maskernya. Bertemu lagi dengan saya Mira Prihartini. Saya interior designer. Dalam sesi ini kita akan ngobrol mengenai material, terutama mengenai special finishing. Jadi sekarang kita akan ngobrol mengenai special finish yang lazim digunakan oleh para interior designer. Zaman dulu yang namanya special finish biasanya kita hanya kenal cat tembok, wallpaper, tapi sekarang bisa macam-macam. Contohnya, ini saya mau bicara mengenai cat yang bisa kita create. Kita pengen seperti apa sih? Hal ini kenapa dilakukan? Karena banyak keterbatasan material yang para desainer inginkan. Misalnya, saya pernah pengen suatu ruang itu butik, gimana caranya dindingnya itu saya pengen kesannya itu kroko. Nah kalau saya benar-benar pakai kulit kroko mahal dong ya. Nah, saya diskusi dan ternyata pinter banget ini mana ya, saya kasih contoh. Ini antara lain krokonya. Ini saya cuman bilang saya mau buat butik, saya pengen dindingnya kamu buat kayak kroko leather. Ini bener-bener kayak kroko, tapi saya pengen efeknya metalik. Supaya apa? Supaya cocok dengan butik yang kita desain. Ini elegan banget ya. Ya, lucu ya. Warnanya itu juga campurannya itu benar-benar dia bisa membuat sesuai dengan yang desainer inginkan. Halus banget. Ya. Waduh, keren ya. Ini yang namanya desainer sudah berpengalaman nih. Dia tidak pernah pelit ilmu, dia berbagi kepada kita semua. Oke. Nah, ini macam-macam. Jadi prosesnya sebenarnya kalau kita buat finishing, kita mau minta sampel sama vendor, sama tukangnya, seperti apa yang kita inginkan. Jadi mereka membuat sesuai dengan desain yang kita mau. Biasanya mereka memberi sampel A, B, C, D, seperti itu. Ya, kita tinggal pilih sesuai konsep desain yang kita tuju. Keren ya Mir. Kalau Anda bisa lihat di sini, panel-panel yang diserahkan kepada Mira adalah panel dari plywood, betul nggak Mir?
Ini sampel sebenarnya. Sampelnya. Sampelnya Oh, itu memang permukaannya. biasanya dibuat di plywood, cuman ini aplikasinya saat itu adalah di dinding ya. Iya. Jadi semen seperti itu. Berarti nanti akan biasanya dikerjakan di rumah-rumah yang didesain oleh Mira dengan hitungan per meter persegi untuk jasa Yes. aplikatornya. Betul ya, Mir? Bener. Jadi hitungannya biasanya per meter. Oke. Kalau harganya varian dong. Variasinya banyak banget. Oke. Kita lanjut ke yang lain. Lanjut yang lain, sebenarnya saya pengen wait. Ini contoh lain. Sebenarnya ini bentuknya ini saya cari yang agak berkarat, cuman nggak nemu, tapi kurang lebih seperti ini. Jadi ada salah satu case project. Jadi kalau untuk atap ada yang dome, terus saya pengen efeknya itu kayak karat-karat besi karat yang udah hijau coklat kayak gitu, ya kan? Sebenarnya bisa pakai metal asli, cuman itu mahal banget, apalagi harus di di bending. Jadi saya butuh finish. Jadi gini, karena keterbatasan budget dari klien, kalau pakai menggunakan material metal untuk dome-nya itu, saya cari cara gimana caranya supaya itu bisa terrealisir, dan ternyata ada vendor yang bisa membantu desainer sehingga desain kita terrealisir. Jadi konsepnya sebenarnya seperti ini, tapi bukan seperti ini ya warnanya. Jadi dia bisa buat seperti metal tapi ada unsur karat-karat hijau, karat-karat besinya itu jadinya bagus banget. Sayang sampelnya nggak ada. But anyway, itu bisa disesuaikan dengan keinginan desainernya ya, Mir. Bener Betul banget. ya. Dan ini ada banyak banget nih di kantornya Nah, Mira. Ini salah satu, kita menggunakan ini untuk recess ceiling. Jadi ini adalah aksen untuk di plafon di salah satu project. Ini warnanya, ini sebenarnya yang buat ribet itu, saya pengen warnanya itu agak ada abu-abunya, agak ke arah biru, tapi ada warna champagne-nya. Itu mabok sih sebenarnya tukangnya, tapi akhirnya bisa terrealisir dan saya seneng banget. Aduh teman-teman, Creativity A&M, lihat deh, kalau kita membahas banyak sekali koleksi dari material yang Mira kerjakan dalam projectnya, ini mungkin kita bisa lihat juga, ini ada apa aja, Mir nih? Tuh, ini macam-macam banget sebenarnya ya. Ada ini. Nah, ini kayaknya putih biasa sebenarnya ya kesannya, tapi sebenarnya ya kalau dilihat plastiknya susah banget. Dilihat dari kiri kanan tuh keren banget. Ini kayak pearl dan ini halus banget ya. Efeknya itu di dinding Keren ini banget ya. Beda banget dengan cat biasa sebenarnya ya. Dia bisa mengulang seperti itu. Tapi ini nggak bisa sendiri ya, Mir? Nggak bisa, ada orang spesialis yang memang khusus mengerjakan ini. Sama Finish. jasanya per meter square ya? Sama, rata-rata per meter square. Oke, itulah yang namanya Ini desainer. tapi bukan jualan ya. Ini Iya. sharing ilmu. sharing ilmu ya. Maksudnya ada material seperti ini. Nah, iya dong. Share ilmu tuh penting, Mir. Banyak banget nih, guys. Aduh. Makanya mahasiswa-mahasiswa baru itu harus belajar banyak. Kalau tidak bekerja, dia tidak tahu. Sementara kita di kampus biasanya nggak sebanyak ini ya. Nggak sampai sedetil ini ya. Tuh, Ini kayak cantik ya. Sangat elegan tuh. tergantung project lah ya. Kebayang. Kita ngerjainnya. Tapi matching sama wajah lu yang cantik ya, Mir. Tuh, iya. Mir, cerita lagi dong material yang lain. Jadi sebenarnya ya seorang interior designer itu penting banget update mengenai material-material yang baru. Jadi apa saja material-material yang berkaitan dengan pekerjaan kita itu penting banget, karena itu yang membedakan desainer yang update sama desainer yang enggak. Contohnya, ini salah satu contoh, bukan sesuatu yang terlalu baru. Dulu kita kalau misalnya mau buat skylight, kita menggunakan akrilik, right? Nah, kemarin itu saya menggunakan membran untuk buat
apa namanya, mini bar. Tuh, tipis banget loh, light banget. Nih. Nah, kenapa saya suka banget pakai ini? Karena cahaya, kalau misalnya akrilik itu cahayanya nggak bisa soft. Nih saya pakai ini ya, apa namanya? Kelihatan nggak sih? Iya. Ini apa namanya? Soft banget, apa namanya? Cahaya yang keluar ya. Iya, sinarnya itu soft banget dibanding kalau kita pakai akrilik. Ini nggak kelihatan ya. Jadi dia lebih rata, lebih halus kayak gitu. Iya. Jadi ini pernah saya pakai di apa namanya, aksen untuk plafon, untuk dengan indirect light, bukan indirect light, dengan hidden light di dalamnya. Keren banget jadinya. Efeknya tuh keren banget. Dan ini semua desainer belum tentu pada tahu ya. Ya. Jadi makanya sebagai desainer juga harus update terus dong ya. Benar. Nah, kurang lebih seperti itu. Gue update nggak ya gue? Gue ngelukis terus soalnya, guys. Sama bersama kalian nih di YouTube. Aduh. Oke, kita lanjut lagi ya. Oke, kita lanjut nih. Mira lagi asik mau sharing nulis sama kita. Silahkan lanjut, Mir. Kita bicara apa lagi ya? Contohnya finishing. Ini sebenarnya salah satu finishing. Jadi finishing besi, metal, stainless pun kita bisa macam-macam dari sini ya. Jadi kalau misalnya namanya brushnya juga macam-macam, goldnya juga macam-macam, ya kan? Jadi apa namanya? Yaitu kita harus kaya dengan perbedaan-perbedaan. Kalau kita bicara color, sebanyak mungkin, karena kayak merah itu banyak, gold itu banyak, hitam itu pun banyak. Jadi kita nggak bisa cuman bicara black and white aja, kurang lebih begitu. Oke, sekarang kita lihat yuk. Kita lihat lagi semua. Kalau di sini ada HPL, high pressure laminate, ada kaca nih, ya kan? Terus Mira juga punya mozaik. Anda bisa lihat di sini banyak sekali mozaik yang disukai Mira. Ini ada yang irregular. Yang pinggirnya kemana ya, Dea? Action. Nah, sekarang saya juga pengen sharing mengenai material veneer, wood veneer. Jadi wood veneer ini memang banyak digunakan untuk furniture, baik loose furniture maupun built-in furniture, macam-macam. Ada apa namanya, namanya itu banyak banget. Ini zebra ya? Ini apa sih? Ini zebra wood, Ya kan? Ini ya yang kan? glossy nih. Ini yang glossy guys. ya. Ini moinge, ini white oak. Nah, wood veneer terus terang harganya lumayan ya. Biasanya saya menggunakan untuk project-project yang premium. Tapi kalau kita terkendala budget, sebenarnya ada laminate yang juga udah banyak banget apa namanya, motifnya. Motif, Ya. warna. Nah, warna. Jadi sebenarnya namanya desainer nggak terpaku sama satu jenis finishing untuk pekerjaan built-in furniture dan loose furniture-nya. Tinggal kita yang harus rajin-rajin hunting. Oke. Makanya makin pintar tuh harus belajar terus ya, Mir. Berarti nggak cukup di kuliah aja kita belajar terus ya, Mir. Iya. Dan Mira ini adalah desainer senior Indonesia yang memiliki pengalaman asam garam dengan banyak klien. Asam garamnya banyak asamnya atau garamnya nih? 50% ya. 50%. Gulanya Gulanya juga banyak, makanya masih bertahan. ya, kita doain ya supaya Mira sukses selalu dan bisa berbagi ilmu pada kita semua. Oke guys. Makasih. Nah sekarang Mira akan berbagi pada kita tips yang bermanfaat mengenai material interior design. Jadi yang bisa saya sharing sebenarnya untuk tips para desainer muda ya, khususnya yang penting kita tahu mana material yang, ini kita bicara mengenai material, kita tahu material yang baik dan yang tidak baik.
pemilihan material itu kita harus memperhatikan dia mengandung toksik atau tidak. Di akhir kata saya pengen memberikan tips-tips untuk pemilihan material bagi para desainer muda khususnya. Dalam pemilihan material yang harus diperhatikan, kita harus tahu material yang baik dan tidak baik. Itu pertama. Yang kedua, kita harus inovatif. Dalam arti kita harus selalu mencari tahu material-material apa aja yang baru. Yang ketiga, kita usahakan sekarang material itu banyak banget yang ramah lingkungan. Jadi kayak jenis lem dulu itu ada yang sangat bau ya kan. Nah sekarang sudah banyak material-material yang sudah tersertifikasi seperti itu. Terus yang keempat terakhir adalah desainer harus tahu mana material untuk project yang premium dan mana material untuk project yang biasa misalnya. Jadi kita bisa tahu berdasarkan harga. Kurang lebih seperti itu. Baik. Saya Dea, lulusan dari Trisakti angkatan 2015. Saya bekerja dengan Ibu Mira Pirihati ini belajar banyak sekali mengenai material interior tentunya. Awalnya saya mengetahui finishingnya tentang cat, wallpaper, tapi di sini tuh banyak banget belajar terutama finishing, entah dari laser cutting ataupun veneer dan lain-lainnya. Nah, untuk bukan cuman material interior aja yang belajar, tapi dari material interior ini tuh juga ada pengaruhnya dengan budget loh. Jadi sebenarnya kita harus pintar-pintar buat menentukan material mana yang cocok, tapi budgetnya pun juga memenuhi kantong kita masing-masing seperti itu. Nah ini sama Vergi. Halo Hai, Vergi. halo. Kita jaga jarak dikit. Oke. Sekarang Vergi juga sama temanku bekerja di Mira Prihatini and Associate ya. Ya, betul. Tidak salah kerja di sini karena dia pinter banget. Tidak hanya cantik tapi dia pinter banget. Betul. Oke, sekarang kita akan sharing kepada semua. Vergi mungkin cerita segala sesuatu yang dirasakan menjadi desainer yang berhubungan dengan material interior yang banyak sekali. Oke? Oke. Saya pamit dulu bentar. Jadi kenalin, nama saya Vergi Manaf dan untuk sekarang sebetulnya baru lulus dari Desain Interior Institut Teknologi Bandung dan sekarang bekerja freelance designer di Mira and Associates. Nah, terus kalau untuk material sendiri, dulu waktu kuliah belajar beberapa. Yang pasti material itu kita butuh tahu ada material untuk flooring, untuk dinding, dan juga untuk plafon. Nah, waktu kuliah tuh untuk finishing banyaknya lebih tahu ke matte dan glossy doang gitu. Ternyata setelah bekerja di sini, setelah mengalami di lapangan langsung, banyak banget finishing yang ternyata bisa diulik lebih jauh gitu. Dan bahkan ada beberapa special finish yang bisa kita custom sendiri sesuai dengan budget kita. So, kalau misalkan teman-teman semua mau memilih finishing tertentu atau tidak memiliki atau justru tidak memiliki budget yang mumpuni, tenang aja karena interior sekarang udah canggih banget dan kita bisa ngepres budget dari bawah sampai yang paling mahal pun ada solusinya. Gitu teman-teman. Nama saya Pauline. Saya kerja di konsultan interior dengan Ibu Mira Prihatini dan di sini saya ngerjain propose budget untuk ke klien. Jadi sebetulnya sih background saya bukan interior designer, tapi saya mencoba untuk mengerti layout, mengerti material-material, dan akhirnya lama-lama saya bisa dan akhirnya saya jadi seneng banget untuk kerja di sini karena senengnya itu karena sering keluar, sering ngeliatin rumah-rumah bagus yang didesain oleh Ibu Mira sendiri gitu. Dari saya kayak gitu aja sih. Thank you.